Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadan Nurul Haq MAG, yang terhormat Ibu Elin Nailur Rahmah MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak. Juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Febrin Azhari Rahman dengan NIM 1212050060 sebagai moderator juga pemateri. Lalu masih ada pemateri yang lainnya yaitu Vika Nurfadilah dengan NIM 1212050061 dan ada juga Fitri Winarti dengan NIM 1212050062. Dalam video pembelajaran kali ini kami akan membahas atau menyampaikan materi tentang aliran-aliran akhlak filosofis dan akhlak praktis. Definisi akhlak. Menurut bahasa, akhlak ialah bentuk jamak dari khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dalam bahasa Yunani, pengertian khuluk ini disamakan dengan kata etikos atau etos yang artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan secara istilah menyitir pendapat Al-Ghazali, khuluk atau akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi, pada hakikatnya, khuluk atau budi pekerti atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari sini timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan, tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran. Dapat dirumuskan juga bahwa akhlak ialah ilmu yang mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia, dan makhluk di sekelilingnya. Lalu, secara ontologis dan aksiologis, akhlak dan etika adalah sama. Secara ontologis, objek kajiannya adalah persoalan baik dan buruknya tingkah laku manusia. Lalu, secara aksiologis, keduanya berbicara bagaimana membentuk sikap dan perilaku manusia yang berbudi luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Winarti dengan NIM 1212050062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aliran-aliran akhlak filosofis. Aliran akhlak filosofis adalah sebuah aliran yang berhubungan dengan perbuatan manusia secara langsung dan berbasiskan pada pendekatan filsafat. Kemudian, filsafat sendiri merupakan sebuah pemikiran yang dilakukan secara mendalam, bahkan bisa saja sampai ke akar-akarnya, dengan menggunakan metode yang ada untuk menghasilkan sebuah hasil yang fundamental yang dilakukan dengan cara berlogika gitu. Kemudian teman-teman yang perlu diketahui, seorang filosofis itu selalu memiliki sifat yang akan menanyakan tentang segala hal. Nah, di sini yang pertama ada aliran hedonisme. Aliran hedonisme adalah sebuah aliran yang menganjurkan manusia apabila ingin mencapai suatu kebahagiaan itu didasarkan pada kenikmatan dan juga kesenangan atau pleasure. Aliran ini percaya bahwa pertama, yang menentukan keinginan manusia itu bukanlah akal tetapi natur atau fitrah manusia. Kemudian yang kedua, ketentraman jiwa itu tidak dapat diraih tanpa adanya keseimbangan badan. Kemudian
Hedonisme ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada hedonisme spiritualisme atau yang didasarkan pada kelezatan ruhaniah, dan yang kedua di sini ada hedonisme materialisme sensualitas atau yang didasarkan pada kelezatan jasmania. Nah, kemudian di sini juga terdapat tokoh-tokoh dari aliran hedonisme. Yang pertama ada Bentham dan yang kedua di sini ada John Stuart Mill. Nah, kemudian yang kedua di sini ada aliran materialisme. Aliran materialisme adalah sebuah aliran yang mengatakan bahwa yang selalu ada dan selalu benar itu adalah materi. Nah, materi sendiri adalah segala sesuatu yang kelihatan, dapat diraba, berbentuk dan menempati ruang. Kemudian pada abad pertama Masehi, paham ini tuh tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan juga orang-orang itu masih menganggap asing akan paham ini. Baru pada zaman Aufklärung atau pencerahan barulah mendapat tanggapan dan penganut penting di Eropa Barat. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman, paham ini tuh adalah paham yang praktis karena tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk dan abstrak. Juga teorinya itu berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Nah, kemudian seiring perkembangannya zaman, kemajuan aliran ini tuh mendapat tantangan yang hebat dan keras dari kaum agama di mana-mana. Tepatnya pada abad ke-19. Kenapa? Karena aliran ini tuh tidak percaya akan adanya Tuhan atau disebut dengan ateis. Kemudian di sini terdapat tokoh-tokoh dari aliran materialisme. Yang pertama ada Anaximenes, yang kedua ada Demokritos, yang ketiga ada Thales, yang keempat ada Thomas Hobbes, dan yang kelima ada Karl Marx. Nah, di sini yang ketiga terdapat aliran skeptisme. Nah, skeptis sendiri artinya ragu-ragu atau tidak yakin terhadap segala sesuatu. Nah, aliran skeptisme adalah para filsuf yang meyakini akan keraguan-raguan terhadap segala sesuatu. Jadi tanpa adanya rasa ragu, keyakinan itu tidak akan hadir dari dalam kehidupan mereka. Kemudian akhlak kaum skeptisme ini selalu ragu akan apapun yang dihadapinya, termasuk kepada Tuhan dan ajaran-ajarannya gitu. Jadi mereka itu akan memperoleh keyakinan setelah keraguannya itu terjawab dan masuk akal. Tetapi sayangnya keyakinan itu pun diragukan kembali oleh mereka gitu. Nah, secara gampangnya pemahaman ini tuh seperti ini teman-teman. Tidak ada yang bisa kita ketahui dan tidak ada yang pasti gitu. Nah, kemudian yang keempat di sini terdapat aliran teologis. Nah, teologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu theologia. Nah, istilah ini gabungan dari dua kata yaitu theos yang artinya Allah dan logos yang artinya logika. Kemudian arti dasarnya itu adalah suatu catatan atau wacana tentang Allah. Nah, teman-teman, apabila kita membicarakan tentang teologis, maka dengan sendirinya kita itu akan membicarakan tentang Tuhan yang dari dulu sampai sekarang itu selalu aktual untuk dibicarakan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa manusia itu memerlukan Tuhan dalam menjawab dan memaknai segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan moral maupun ilmu pengetahuan. Kemudian, teologi Islam di Indonesia itu dibentuk dalam dua bentuk. Yang pertama ada ilmu al-tauhid dan yang kedua ada ilmu al-kalam. Nah, kemudian yang terakhir di sini terdapat aliran kritisme. Aliran kritisme ini berpandangan bahwa kebenaran itu berpangkal pada moral. Jadi, mereka itu merupakan suatu realitas yang amat mengherankan bagi diri manusia karena boleh saja melakukan tawar-menawar, namun perasaan mereka itu tetap saja pada posisinya yang menentukan gitu. Nah, dengan kata lain, kata hati adalah kata yang paling ada dan paling benar karena selalu memberikan perintah yang terbaik gitu. Kemudian di sini terdapat tokoh dari aliran kritisme adalah Immanuel Kant. Saya Vika Nurfadila dengan NIM 12120500061 akan menjelaskan subbab ketiga yaitu tentang aliran-aliran akhlak praktis.
Aliran-aliran akhlak praktis adalah suatu aliran yang berhubungan dengan perbuatan manusia secara langsung dan berbasiskan pada pendekatan psikologis. Yang pertama, ada behaviorisme. Menurut aliran behaviorisme, insting adalah sebuah kecenderungan bertingkah laku dalam situasi tertentu sebagai hasil pembawaan sejak lahir dan tidak dipelajari sebelumnya. Nah, aliran behaviorisme ini memandang manusia sebagai makhluk yang tidak jauh berbeda dengan mesin, yang dapat dikendalikan perilakunya melalui sebuah proses pengondisian yang terus-menerus akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Suatu kebiasaan akan memudahkan manusia dalam mengingat bentuk-bentuk perilakunya yang akan dipertontonkan. Nah, perilaku manusia ini sangat berpengaruh dengan kondisi lingkungan luar yang bisa meningkatkan daya berpikir dan daya adaptasinya. Contohnya seperti Tarzan, seorang bayi yang diasuh oleh sekumpulan hewan, maka ia akan berperilaku seperti hewan. Dari cara makan, cara berkomunikasi, cara bertahan hidup, dan lain-lainnya. Tokoh dari aliran behaviorisme ini ada dua. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov dari tahun 1849 sampai 1936. Yang kedua, ada William McDougall dari 1871 sampai 1938. Yang kedua, strukturalisme. Menurut aliran strukturalisme ini, pengalaman menjadi unsur-unsur kesadaran yang akan memiliki sebuah makna apabila bersatu. Pengalaman tersebut akan membantu manusia dalam berakhlak lebih baik lagi dan lebih berhati-hati karena pengalaman tersebut memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kehidupan. Aliran strukturalisme ini menganalisis kesadaran dalam unsur-unsur atau pengalaman untuk menentukan strukturnya berdasarkan hasil introspeksi yang bersifat mekanik. Nah, dengan kata lain, pengalaman-pengalaman yang kompleks dari mentalitas manusia merupakan sebuah struktur yang terdiri dari refleksi-refleksi sederhana sebagaimana persenyawaan unsur-unsur kimiawi yang terstruktur sedemikian rupa, struktur kesadaran yang memiliki unsur-unsur sekaligus dilengkapi dengan hukum-hukumnya tersendiri dengan sebuah pendekatan introspektif. Nah, tokoh dari aliran strukturalisme ini yaitu Wilhelm Wundt. Yang ketiga yaitu fungsionalisme. Fungsionalisme ini berpandangan bahwa manusia bertahan hidup dengan cara melakukan tingkah laku yang adaptable dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, setiap adaptabilitas berkaitan dengan kelompok manusia tertentu dan disesuaikan dengan identitas psikologisnya masing-masing secara normatif. Jadi, setiap tingkah laku dimotivasi oleh rangsangan tertentu, sedemikian pula pada rangsangan tersebut berhubungan erat dengan respon yang sesuai. Nah, aliran ini lebih bersifat pragmatis dalam bertingkah laku dan mencapai tujuannya. Nah, pada dasarnya, menurut aliran fungsionalisme, akhlak manusia berada dalam tradisi normatif yang tidak bernilai tinggi, tetapi setelah manusia memahami sebuah makna perbuatan dan tingkah lakunya, setiap perbuatan tersebut dinilai menurut fungsi dan juga manfaatnya. Jadi, jangan mengerjakan suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan sebuah kerugian karena hal itu tidak fungsional. Selanjutnya, tokoh aliran dari fungsionalisme yang pertama ada Abraham Maslow dari tahun 1908 sampai 1970. Yang kedua ada William James dari 1842 sampai 1910. Yang ketiga ada Carl Rogers dari tahun 1902 sampai 1987. Yang keempat ada John Dewey dari 1859 sampai 1952. Yang kelima ada James Rowland dari 1867 sampai 1949. Yang keempat adalah kognitivisme. Nah, aliran ini mulai berkembang pada abad terakhir sebagai proses terhadap suatu teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Kognitivisme ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik dapat memperoleh dan memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Nah, aliran ini berpandangan bahwa akhlak manusia dapat dikembangkan oleh suatu proses pendidikan, meningkatkan akal budidayanya dan pembinaan kognitif di lingkungan tertentu seperti sekolah, keluarga, dan aktivitas yang lainnya
di lingkungan masyarakat. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Nah, tokoh dari aliran kognitivisme ini ada Jean Piaget di tahun 1896 sampai 1980. Dan yang kelima ada progresivisme. Progresivisme ini berpandangan bahwa kemampuan dari intelijensi manusia merupakan sebuah alat untuk hidup, kesejahteraan, dan mengembangkan sebuah kepribadian pada diri manusia. Nah, menurut penganut aliran progresivisme ini, manusia memiliki akhlak yang bersifat merdeka dan dapat dikembangkan terus-menerus sepanjang memiliki tingkat kecerdasan dalam berinteraksi dan mengadopsi berbagai gejala alamiah dan lingkungan di sekitarnya. Nah, manusia akan terus-menerus maju, tumbuh, dan juga berkembang lebih beradab dan memiliki kebudayaan yang lebih memungkinkan untuk mencapai sebuah tujuan utama yang ada di dalam hidupnya. Adanya perbedaan persepsi, budaya, ideologi, kehidupan, potensi jiwa yang diberikan oleh Tuhan, dan masih banyak faktor-faktor lain menyebabkan cara pandang tentang baik dan buruk itu berbeda-beda. Maka sejalan dengan perkembangan manusia, perbedaan-perbedaan itu akhirnya melahirkan berbagai aliran atau faham dari filosofis dan psikologis yang secara langsung turut memengaruhi perkembangan pemikiran akhlak yang dalam perkembangannya bisa berubah menjadi suatu aliran pemikiran atau faham yang mempunyai pengikutnya sendiri. Lalu, aliran-aliran akhlak filosofis diantaranya ada hedonisme, materialisme, skeptisme, teologis, dan kritisisme. Lalu, aliran-aliran akhlak praktis diantaranya ada behaviorisme, strukturalisme, fungsionalisme, kognitivisme, dan progresivisme. Sekian video pembelajaran yang bisa kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.